tidak ngerti, pendengar ilmu bukan, pecinta ulama bukan, bangsa dia, goblok dia, botak dia, udah botak bodoh, ya malah menjadi pembenci ulama. Ini namanya al-alunas, manusia yang paling laknat yang tidak boleh dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bahar bin Smith ini memprovokasi kembali. Nah ini video terbaru ya teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini ada di Surabaya, dan Bahar bin Smith ini memprovokasi sama kaum muslimin. Jadi tujuannya apa teman-teman? Tujuannya itu adalah memecah belah kaum muslimin, yaitu agar anak bangsa ini saling bergaduh. Tentunya teman-teman, ini ada tujuan dari Bahar bin Smith. Nah maka dari itu kita sebagai anak bangsa berhati-hati jangan sampai diadu domba oleh Bahar bin Smith. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Mendengar nasihat nggak bisa juga. Kun berhikmat terakhir. Jadilah engkau pecinta ulama, pecinta nasihat, pecinta ilmu. Wala takun khamisan. Jangan engkau dari golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, ya, orang mengerti ilmu bukan, santri bukan, ya, ngaji nggak ngerti, pendengar ilmu bukan, pecinta ulama bukan, bangsa dia, goblok dia, botak dia, udah botak bodoh, ya, malah menjadi pembenci ulama. Ini namanya al-alunas, manusia yang paling laknat yang tidak boleh dibiarkan. Bahkan saudara-saudara, anjing dan babi lebih mulia dari orang-orang seperti ini, saudara. Nah teman-teman, jadi kalau kita dengarkan ya yang katanya cucu Nabi, yang katanya teman-teman, tapi ternyata tidak bisa membuktikan. Jadi perkataannya itu sangat kotor sekali ya teman-teman. Di depan jamaahnya itu ya mencaci maki, mengatakan seseorang itu dengan kalimat binatang ya, seperti guguk. Jadi kalau saya nilai ini bukan ceramah, tapi lebih mencaci maki ya, dan bahkan memprovokasi sesama kaum muslimin. Tentunya saya 100% Bahar bin Smith ini bukan keturunan Nabi ya. Masa seperti ini ya, yaitu selalu membuat kegaduhan. Jadi nggak ada adem-ademnya ceramahnya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Mau begitu? Mau dibenci ulama? Mau dibenci para ulama? Mau dibenci ulama? Binatang anjing babi ada cinta sama ulama. Al-khinzir wal galab awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali pada tanah. Anak tanya, apakah nanti Allah akan tanya, hei anjing, hei babi, sudahkah kau sholat? Allah tanya. Kan jawab, Allah tanya enggak? Hei anjing, hei babi, sudahkah kau puasa? Allah tanya. Hei anjing, hei babi, sudahkah kau ngaji? Allah tanya. Hei anjing, hei babi, kenapa kau jualan agama? Allah tanya. Nanya enggak? Hei anjing, hei babi, kenapa kau korupsi uang rakyat? Allah tanya. Hei anjing, hei babi, kenapa kau mencari hidup dari agama, cari hidup dari Islam, cari hidup dari dakwah, cari hidup dari masjid? Allah nanya gitu. Hei, kenapa kau susahkan rakyat? Allah nanya gitu. Hei, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Kenapa kau hina kiai? Allah nanya gitu anjing babi. Kenapa? Awalnya turab, awalnya tanah, kembali pada binatang. Sedangkan saya, kita, kalian, kita semua awalnya turab, akhirnya hisab, wanar, hasab. Kita awalnya tanah, nanti perhitungan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman yang dimakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya yang katanya ceramah tapi isinya mencaci maki. Jadi Bahar bin Smith ini apakah lupa ya teman-teman? Dianya itu juga sering mencaci maki, yaitu sering menghina sama kaum muslimin. Tapi ketika ada yang tersinggung sedikit langsung marah-marah, meledak-ledak dan mengatakan seorang itu dengan sebutan yaitu anjing itu lebih mulia daripada ya itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita bisa lihat Bahar bin Smith ini tidak bisa kita contohi ya teman-teman. Jadi ya ceramahnya itu yang katanya ceramah isinya hanya provokasi, mengadu domba, memecah belah sesama kaum muslimin, sesama anak bangsa. Jadi nggak ada adem-ademnya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebagai video penyeimbang, coba mari kita dengarkan yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, tentang terkait masalah Habib Pahlawi ini. Coba mari kita simak videonya. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Bu, anak ibu mesantren, betul apa tidak? Anak ibu mesantren pengen jadi kiai, betul? Kiai Sahal sangat bahagia kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya, betul? Kalau
gurunya hafal Quran cuma 2 juz. Kayak saya. Itu juga dulu. Saya sekarang punya murid sudah hafal 30 juz karena habis mondok di saya belajar kitab kuning, dia ngaji di pondok tahfidz. Sekarang sudah 30 juz. Saya senang dan bahagia. Dia dulu bisa baca kitab, sekarang sudah hafal Al-Qur'an. Kalau gurunya sudah 30 juz, seneng kalau muridnya hafal 35 juz. Kalau ada lebih dari 30 juz itu senang mungkin gurunya. Tetapi ada seorang atau sebuah kelompok, dia tidak bergelar kiai. Kalau kiai, muridnya jadi kiai senang, betul? Tapi ada Habib punya murid namanya Mukibin. Ini Mukibin tiba-tiba pas udah 2 tahun dia pakai Al-Habib. Wong Banyumas, gua Al-Habib. Lah kira-kira gurunya itu yang seorang Habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba pakai gelar Al-Habib? Marah, itu bisa dipukulin, dipersekusi. Kenapa? Karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu. Sedangkan menurut ajaran Islam, ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada nasab. Ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada takwa adalah kunci daripada kemuliaan. Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah barometer kemuliaan. Siapa orang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Apakah dia anak seorang kiai? Apakah dia anak seorang raden? Apakah dia anak seorang tubagus? Dia seorang petani? Dia seorang penjual cilok? Dia seorang yang miskin? Dia seorang yang kaya? Kalau dia bertakwa, maka dialah orang yang paling Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai, banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes, wis kon dagang ndok bae, ora bisa dadi wong mulia. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya. Tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan, tidaklah penting. Tetapi yang penting, bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar, kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia. Walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada intinya ya teman-teman, ya orang-orang seperti Bahar Bismi ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, ini tidak mencerminkan seorang cucu Nabi ya teman-teman. Jadi kalau menurut Kiai Imaduddin Al-Bantani, jadi akhlaknya para oknum Habib Alawi ini ya, mereka itu selalu sombong ya teman-teman. Jadi mereka itu membanggakan dirinya karena mereka itu cucu Nabi. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin jangan sampai ya kita ini tertipu dari omongan Bahar Bismi ini, yang dimana Bahar Bismi ini selalu memprovokasi kaum muslimin. Nah maka dari itu kita hati-hati teman-teman, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Bahar Bismi. Jadi isinya itu hanya mencaci maki, nggak ada adem-ademnya. Ceramah isinya memprovokasi, memecah belah, mengajak kaum muslimin untuk saling membenci. Jadi para mukibin ini harus sadar ya teman-teman, harus sadar. Kalian itu hanya diprovokasi sesama anak bangsa, jangan sampai kalian itu bergaduh. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita. Nah yang untung siapa? Yang untung ya Habib Bahar teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya tampilkan ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.